Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang film Cnidaria. Nah, sebelumnya kita review pada topik yang terdahulu ya. Pertama, jelaskan ciri-ciri dari spons. Nah, silahkan mahasiswa yang NIM-nya ganjil jawab di kolom komentar ya. Kemudian jelaskan ciri-ciri dari 3 kelas spons. Nah, ini untuk mahasiswa yang NIM-nya genap. Kemudian uraikan bagaimana proses reproduksi pada spons. Kembali mahasiswa ganjil menjawab di kolom komentar. Dan apakah manfaat spons bagi manusia? Nah, silahkan untuk mahasiswa genap memberikan jawaban di kolom komentar. Ini yang ganjil menjawab soal ganjil ya, mahasiswa yang NIM-nya ganjil menjawab soal ganjil, mahasiswa yang NIM-nya genap menjawab soal yang genap-genap ya. Nah, tujuan pembelajaran pada topik ini yaitu pertama, mampu menjelaskan ciri umum dari film Cnidaria, menjelaskan struktur tubuh dari film Cnidaria, kemudian menguraikan proses reproduksi Cnidaria, dan menjelaskan klasifikasi Cnidaria serta manfaat dari Cnidaria. Baik, film Cnidaria. Nah, Cnidaria ini berasal dari kutipan bahasa Yunani ya, dan Latin gitu ya. Nah, berasal dari kata knide yang artinya itu penyengat, kemudian aria dari bahasa Latin yang berarti berhubungan atau seperti. Nah, gitu ya, seperti atau berhubungan ya, berhubungan berkaitan dengan penyengat ya. Nah, ini kenapa dia dikatakan Cnidaria? Karena dia punya punya alat penyengat ini tadi ya. Disebut pula sebagai colenterata. Jadi Cnidaria dan Ctenophora, nah itu dua-duanya adalah kelompok dari colenterata atau biasa disebut dengan ubur-ubur. Jumlah jenisnya berkisar antara 9.000 jenis, memiliki sel khas yang disebut dengan cnidosita pada organel penyengat yang disebut dengan nematocysta. Nah, jadi dia punya organel penyengat yang disebut nematocysta. Nah, selnya ini disebut dengan sel cnidosita. Jadi nematocysta ini hanya ada dan hanya digunakan oleh Cnidaria. Jadi yang lain nggak ada, termasuk nanti Ctenophora itu juga tidak ada nematocystanya ini. Nah, ciri dari Cnidaria, nah yang pertama habitatnya dia ada yang di air asin, ada yang di air tawar. Kemudian tubuhnya ini cenderung radial atau biradial ya, dengan sumbu longitudinal dari ujung mulut hingga ke ekornya. Kemudian dia tidak memiliki kepala. Tubuhnya ada 2 tipe ya, yaitu tipe polip dan tipe medusa. Nah, ini seperti pergiliran keturunan pada tumbuhan ya, atau metakinesis ya. Jadi ada 2 bentuk tubuh ya. Ada yang periode di mana dia berbentuk polip yang sesil yang tidak bergerak atau yang menetap ya. Sementara medusa ini bentuknya dia lebih mobile ya. Nah, jadi bisa bergerak bebas untuk medusanya. Jadi ada 2 bentuk tubuh, yaitu polip dan medusa. Kemudian
Nah, beberapa punya eksoskeleton dan endoskeleton dari kitin, kalsium karbonat maupun protein. Kemudian tubuh dua lapis, yaitu hanya ada epidermis dan gastrodermis ya. Nah, jadi ada dua lapisan, epidermis pada bagian luarnya dan gastrodermis yang ada di bagian dalamnya. Nah, di tengah-tengahnya ini ada yang namanya mesoglea. Ini ruang penuh dengan gelatin ya. Mesoglea ini yang lipoblastik. Nah, beberapa ada yang triploblastik, di mana mesoglea ini diisi dengan sel dan jaringan penghubung atau ektomesodermis. Ya, nah, tapi hanya ada pada beberapa jenis, kebanyakannya adalah lipoblastik. Kemudian dia memiliki rongga gastrovakuler bercabang ataupun tersekat oleh septa, satu celah sebagai mulut dan anus. Nah, jadi lubang salurannya itu hanya satu ya. Nah, jadi mulut dan anus jadi satu, di situ juga tempatnya gitu ya. Nah, jadi mulut maupun anus jadi satu. Kemudian tentakel yang dapat memanjang umumnya di sekitar mulut. Jadi di sekitar mulutnya ini umumnya banyak tentakel. Kemudian memiliki organel penyengat yang disebut dengan nematocysta. Memiliki organel penyengat yang disebut dengan nematocysta pada epidermis atau gastrodermis maupun pada keduanya. Kemudian saraf, sistem saraf berupa jaring saraf. Kemudian sel khusus knidosita untuk pertahanan dan memperoleh makanan. Nah, jadi ini nematocysta tadi terdiri dari knidosita tadi ya, dari sel knidosita, fungsinya untuk pertahanan, memperoleh makanan maupun untuk pelekatan. Nah, struktur tubuh dari filum Cnidaria. Cnidaria ini memiliki satu area terbuka seperti halnya spons. Jadi kalau spons itu juga ada satu area terbukanya ya. Nah, satu bukaan ya. Nah, ini juga satu bukaan ya. Umumnya tubuhnya memiliki dua lapisan sel. Ektodermis berkembang menjadi epidermis pada bagian luar dan endodermis berkembang menjadi gastrodermis di sebelah dalamnya. Ya. Nah, jadi endodermisnya ini disebut dengan gastrodermis. Ya. Epidermis dan gastrodermis. Di antara epidermis dan gastrodermis terdapat lapisan seperti jeli yang disebut dengan mesoglea. Nah, lapisan seperti jeli, tapi ini bukan sel gitu ya. Jadi ini adalah lapisan pengisi antara epidermis dengan gastrodermis. Nah, ini yang disebut dengan mesoglea. Sel epidermal atau gastrodermal yang disebut dengan knidosita membentuk struktur khas yang disebut dengan nematocysta yang berfungsi untuk menempel pertahanan maupun untuk makan ya, untuk mencari makan. Sebagian besar memiliki dua bentuk tubuh ya. Jadi ada tubuh yang disebut dengan polip dan ada medusa. Jadi ada bentuk polipnya. Nah, polip ini dia bersifat aseksual dan sesil. Ya. Nah, polip bisa bereproduksi secara aseksual. Kemudian dia bersifat sesil, dia menetap, tidak bergerak bebas. Menempel pada substrat
dengan menempel pada substrat di bagian aboral. Tubuhnya silindris, mulut dikelilingi tentakel penangkap makanan. Jadi ini menempel di substrat, kemudian di bagian mulut ini banyak tentakel, fungsinya untuk menangkap makanan. Kemudian bentuk tubuh yang kedua itu adalah medusa. Medusa ini bersifat dioecious dan berenang bebas. Jadi dia tidak sesil, dia motil. Tubuh seperti mangkuk terbalik atau seperti bel, seperti mangkuk terbalik dengan tentakel menjuntai dari tepiannya. Ini adalah medusanya. Oke. Nah, ini adalah bentuk polipnya ya. Polipnya seperti ini. Polipnya seperti ini, ada tentakelnya. Nah, ini aboralnya menempel pada substrat ya. Ini tentakelnya, ini adalah mulutnya. Mulutnya juga berfungsi sebagai anusnya. Jadi hanya satu lubang ini ya, hanya satu lubang keluar masuk materi dari satu tempat ini ya. Nah, ini adalah medusanya, sesil ya. Nah, ini adalah polipnya dan ini adalah medusanya. Medusanya itu bergerak bebas ya, motif. Nah, ini ada rongga gastrovaskular, ini epidermal bagian luar ya. Ini gastrodermalnya. Di bagian dalamnya ada gastrodermal. Ya. Kemudian di antaranya ini adalah Di antaranya ini adalah mesoglea. Umumnya tersusun atas gelatin. Ya. Epidermis, endodermis, gastrodermis, kemudian mesoglea, ya. Mulut dan tentakelnya. Nah, ini ilustrasinya kalau dipotong melintang ya. Ini adalah epidermisnya, ini adalah gastrodermisnya. Kemudian ini adalah di tengah-tengahnya di antaranya ini ada lapisan gelatin yang disebut dengan mesoglea. Reproduksi pada filum Cnidaria umumnya dioecious, yaitu jantan dan betina ini berbeda. Jantan dan betina ini berbeda individu. Jadi satu Cnidaria itu bisa Cnidaria jantan, bisa Cnidaria betina. Ya. Kalau spons itu monoecious. Monoecious. Jadi sperma maupun sel telur bisa dihasilkan di dalam spons, satu spons gitu ya. Tapi kalau ini dia dioecious. Jadi satu spons hanya menghasilkan sperma ataupun satu ubur-ubur menghasilkan sperma atau sel telur. Ya, ada ubur-ubur jantan dan betina. Sperma dan sel telur dilepas di rongga gastrovaskular atau keluar tubuh medusa. Ya, jadi keluar tubuh medusa atau dilepas di dalam rongga gastrovaskular atau keluar tubuh ke perairan tempat terjadinya pembuahan. Zigot selanjutnya berkembang menjadi larva dan berenang bebas. Jadi larvanya berenang bebas, kemudian menetap di substrat untuk membentuk polip. Ya, beberapa seperti ini. Ya, nah nanti kita lihat lebih jauh karena tidak semuanya nanti ada medusanya gitu ya, atau ada polipnya. Polip bereproduksi secara aseksual membentuk medusa. Nah, medusa ini dibentuk secara aseksual, sementara polip ini dibentuk secara seksual. Jadi larva berkembang menjadi polip yang tumbuh di dasar perairan. Nah, ini adalah siklus umum dari Cnidaria ya. Jadi ubur-ubur dewasa
Ini adalah bentuk dari medusanya, ya. Bentuk medusanya. Nah, ubur-ubur ini tadi bisa menghasilkan sel telur atau sel sperma. Ada yang sel telurnya dilepaskan di dalam gastrovaskular, rongga gastrovaskular, tapi ada juga yang dilepas ke perairan di tempat terjadinya pembuahan. Ya, di tempat terjadinya pembuahan dilepas, dan demikian juga dengan sel sperma bisa dilepas langsung ke perairan, terjadi pembuahan di luar tubuh. Nah, ini setelah terjadi pembuahan, kemudian terbentuk zigot. Zigot dapat berkembang menjadi larva, ya. Larva bisa berenang bebas, kemudian dia tumbuh dan berkembang di substrat, membentuk struktur yang disebut dengan polipnya. Nah, ini adalah polipnya. Ini polip, ya. Polip ini bisa bereproduksi secara aseksual, menghasilkan struktur yang disebut dengan medusa. Nah, ini ya, menghasilkan medusanya nanti dewasa bisa membentuk telur maupun sperma lagi. Klasifikasi dari Cnidaria ini ada 4 filum. Ada 4 filum Cnidaria. Ada 4 kelas Cnidaria, yaitu kelas Hydrozoa, Scyphozoa, Cubozoa, dan Anthozoa. Ada 4 kelas dari filum Cnidaria. Kelas Hydrozoa ini umumnya soliter, ya, namun juga bisa koloni. Jadi ada soliternya, ada koloninya. Cnidosita ada di epidermis, medusa bervenum. Jadi punya bantalan gitu ya, kayak bantalan, ya. Kemudian reproduksi polip. Nah, jadi polipnya bisa bereproduksi secara aseksual dan medusa secara seksual. Gamet dihasilkan di epidermis dan dilepas keluar tubuh. Gamet dihasilkan di epidermis dan dilepas keluar tubuh. Kemudian tidak ditemukan sel mesenchyme bebas di mesoglea. Kemudian koloni polipnya ini banyak. Nah, jadi polipnya ini kalau sudah berkoloni ini banyak. Kebanyakan air asin dan beberapa air tawar. Jadi habitatnya ada yang di air asin dan ada yang di air tawar. Contohnya adalah Hydra, Obelia, Gonionemus, kemudian Physalia. Nah, ini adalah contoh dari Hydrozoa. Ini Tubularia crosea. Ini adalah Hydra yang sedang menghasilkan tunas. Nah, ini bertunas ya hidranya, menghasilkan tunas dan sel telur. Ini sel telurnya. Ya. Ini hidra. Kemudian Scyphozoa ini umumnya soliter, jadi tidak berkelompok, di sendiri-sendiri. Medusanya dominan dalam siklus hidupnya. Ini kebanyakan itu berbentuk medusa, ya. Berbentuk mangkok terbalik atau lonceng, tidak ada venum. Polip kecil maupun tidak ada. Jadi polipnya kalau ada itu kecil atau malah tidak ada sama sekali polipnya. Nah, kalau tidak ada bagaimana? Berarti dari larva langsung berkembang menjadi medusa. Ya. Kalau hydrozoa tadi larva berkembang menjadi polip. Polipnya menghasilkan medusa secara aseksual. Ya. Tapi kalau Scyphozoa, nah ini dia polipnya itu kecil ataupun tidak ada. Gamet dari gastrosomal, gamet berasal dari gastrosomal. Kalau Hydra tadi gametnya berasal dari epidermal, ya. Gamet berasal dari gastrosomal dan dilepas ke rongga gastrovaskular. Jadi ini dari bagian sel dalam, ya, dilepasnya di dalam gastrovaskular.
Cnidosita ditemukan di epidermis serta di gastrosomal. Di mesoglea ada sel mesenchima yang berasal dari epidermis. Mesenchima ini seperti pada spons ya, punya mesenchim. Ada sel-sel yang bergerak bebas ya, di dalam mesoglea. Kemudian habitatnya air laut, contohnya adalah Aurelia. Nah, ini adalah Aurelia. Nah, Aurelia aurita transparan ya, berbentuk transparan. Nah, dia punya venum. Nah, ini venumnya ya, seperti pembatas. Nah, ini adalah ubur-ubur raksasa. Kemudian ini Taumatoscipus. Ini adalah contoh-contoh dari Scyphopita, Scyphozoa ya. Kemudian kelas yang ketiga itu adalah kelas Cubozoa. Cubozoa juga soliter seperti Scyphozoa. Kemudian medusanya menonjol dalam hidupnya. Jadi polipnya ini kecil, jadi lebih banyak medusa. Ya. Tidak disebutkan tidak ada di sini ya. Karena kalau di Scyphozoa tadi bisa jadi tidak ada polipnya, tapi kalau di Cubozoa bisa jadi polipnya kecil. Ya. Gamet dari gastrodermal. Kemudian medusa bentuknya seperti kubus. Nah, jadi ciri-ciri umumnya seperti Scyphozoa. Kecuali ini bentuknya seperti kubus dengan tentakel menggantung dari tiap sudutnya. Habitatnya di air asin. Contohnya adalah Chironex, Tripedalia, Charybdea, kemudian Chiropsalmus. Nah, ini ya, berbentuknya seperti kubus nih kotaknya. Walaupun pada prinsipnya ubur-ubur seperti lonceng gitu ya. Nah, ini agak kotak gitu ya, agak kotak. Kemudian pada ujung-ujungnya ini ya, pada sudut-sudut kotaknya tadi ini keluar tentakel. Nah, ini tumbuh tentakelnya di sini. Ya. Ini Cubozoa. Kemudian kelas Anthozoa. Nah, ini adalah kelompok koral dan anemon ya. Polipnya berkoloni maupun soliter. Nah, ini kebalikannya, ini medusanya yang tidak ada. Ya. Medusanya tidak ada, jadi dia berbentuk polip semua. Nah, medusa tidak ada. Cnidosit ada di gastrodermis. Kemudian gamet dari gastrodermal. Kemudian rongga gastrovaskular dibagi oleh mesenteris atau septa. Jadi ada rongganya ini bersekat-sekat. Kemudian kesimetriannya ini bilateral. Mesoglea memiliki sel mesenchim, hidupnya di laut. Contohnya ini kelompok anemon, koral, seperti Metridium. Nah, ini contoh-contoh anemon. Anemon dari Caellia piscifona. Ya. Ini anemon seperti bulu apa ini? Bulu pena zaman dulu ya. Ini anemon. Nah, ini koral Dendroneptia. Nah, apa manfaatnya bagi manusia? Manfaatnya sebagai penghuni karang. Nah, jadi Cnidaria ini memberikan daya tarik bagi penyelam. Nah, karena dia menghuni di dasar laut ya, menghuni di batu-batu karang, dia huni. Kemudian nanti ini dengan warna yang beraneka warna menjadi habitat bagi hewan-hewan lain. Jadi bagi orang yang ingin berwisata, nah ini salah satu tujuan menarik bagi penyelam ya.
Kemudian sumber kegiatan penelitian kalsium fosfat dari koral yang disebut dengan hidroksiapatit ini dapat diolah dan memiliki struktur dan komposisi kimia seperti tulang. Jadi digunakan di dalam implantasi tulang, rahang maupun wajah. Nah, ini berasal dari kapur yang ada di koral. Nah, itu pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.